Ya, jumlah penumpang kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya masih tinggi sehari jelang tahun baru. Mayoritas penumpang hendak melakukan perjalanan untuk berwisata. Sementara itu, lalu lintas kendaraan menuju objek wisata pantai di Anyer, Kabupaten Serang mengalami kepadatan. Selain di jalan utama, kendaraan antri di jalur alternatif. Jumlah penumpang kereta api yang meninggalkan Surabaya, Jawa Timur melalui stasiun Gubeng masih tinggi hingga sehari menjelang tahun baru. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh di Daob 8 Surabaya pada Minggu siang tercatat 20.507 orang dan 5.351 penumpang, diantaranya berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya. Sejumlah penumpang mengaku baru melakukan perjalanan untuk mengisi liburan. Mereka memilih moda transportasi kereta api karena dirasa lebih nyaman dan mudah. Boleh Pak, liburan kemana ini Pak? Mau ke Wonosobo, ke Gunung Prau. Rencana turunnya di stasiun Poncol Semarang Bapak. Nggak ada. Di Kabupaten Serang, Banten, lalu lintas menuju objek wisata pantai di Anyer padat merayap. Kendaraan wisatawan terpantau antre panjang mulai jalan baru dari arah kota Cilegon menuju pintu masuk kawasan Anyer. Selain melalui akses kota Cilegon, kendaraan wisatawan berdatangan melalui jalur alternatif dari arah Cinangka. Wisatawan yang berkunjung ke lokasi pantai Anyer ini kebanyakan berasal dari Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Wah parah sih, saya kira nggak macet, taunya macet kayak gini. Udah berapa lama macetnya? Dari tadi sih Om, udah 1 jam. Iya. Gimana Iya. Mas? Panas? Panas banget. Apalagi saya kan salah satu keluarga nih, nggak tahu kalau misalkan macet kayak gini. Kepadatan kendaraan juga terjadi di jalur menuju objek wisata Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. Antrean kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari luar Bandung tampak mulai pintu keluar tol Soreang. Selain itu, antrean kendaraan terjadi di kawasan pertigaan Sadu Soreang yang mengarah ke objek wisata Ciwidey dan Ranca Bali. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, Satlantas Polresta Bandung menyiapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya penerapan aturan satu arah atau one way. Namun rekayasa lain itu dilakukan secara situasional. Tim Liputan CNN Indonesia. Jajaran Kepolisian Polres Karanganyar lakukan aksi ganjal ban kendaraan di jalur tanjakan di kaki Gunung Lawu. Sementara itu untuk mengatasi para penumpang yang terlantar di Terminal Purabaya, Surabaya, sejumlah petugas jackpot atau ojek polisi Sidoarjo mengantar penumpang agar dapat melanjutkan perjalanannya dan merayakan malam tahun baru. Memberikan rasa kenyamanan saat berkendara dalam rangka libur tahun baru, jajaran Kepolisian Polres Karanganyar dan relawan Senkom Mitra Polri melakukan aksi ganjal ban kendaraan di jalur tanjakan di kaki Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan membawa sejumlah kayu sebagai pengganjal, para petugas tersebut bersiaga di sejumlah titik jalur tanjakan. Sejumlah kendaraan roda 4 yang tak kuat saat melakukan tanjakan pun dibantu petugas mengganjal ban hingga mendorong kendaraan. Mengatasi para penumpang yang terlantar di Terminal Purabaya, Surabaya, sejumlah petugas jackpot atau ojek polisi Sidoarjo mengantar penumpang agar dapat melanjutkan perjalanannya dan merayakan malam tahun baru. Meski diantarkan ke tempat transportasi alternatif di sekitar terminal, namun fasilitas ini diacungi jempol oleh para penumpang. Iya, saya baru dapat libur hari ini tadi, terus packing di tempat kerja, ternyata nyampe mengurasi malam udah nggak ada bis ini. Terus saya tanya ke petugasnya, ternyata untuk penumpang di sini sangat terbantu sekali. Dengan menggunakan 4 motor listrik, jackpot atau ojek polisi Sidoarjo ini sengaja dibentuk oleh Satlantas Polresta Sidoarjo sebagai salah satu fasilitas yang dapat dipakai oleh para penumpang, khususnya yang terlantar di musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini untuk mendapatkan moda transportasi lainnya secara gratis. Ya intinya
untuk peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, yang tadi itu yang kami sampaikan, jackpot ojek polisi. Jadi gunanya untuk mengantar masyarakat ke sekitaran terminal Bungurasi. Misalnya dia mau ke warung atau mau ke pangkalan Grab, kita antarkan dari pos ini sampai ke tujuan. Dari data petugas sejak fasilitas ini diadakan seminggu yang lalu, tercatat lebih dari 150 penumpang terlantar dapat diantarkan oleh petugas untuk dapat melanjutkan perjalanannya bertemu dengan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.